Di ayat At-Taubah ayat 18 ini sudah disampaikan ciri-ciri orang dapat hidayah. Dan kalau disampaikan ayatnya banyak orang yang paham. Bagaimana ayatnya bunyinya Pak Ustadz? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus salah wa ataz zakah wa lam yahsa illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Di ujung ayat Allah sampaikan, mudah-mudahan orang yang mengerjakan 6 perkara ini minal muhtadin, dia termasuk orang-orang yang dapat hidayah. Berarti butuh enggak hidayah Pak Ustadz? Butuh sekali. Setiap hari, setiap saat kita mesti harus ada petunjuk agar tidak salah mengambil jalan, agar tidak salah mengambil sikap, apalagi sebentar lagi ada pilkada, tidak salah mencoblos. Begitulah orang harus dapat petunjuk. Petunjuk mesti harus dari Allah. Maka awal daripada petunjuk itu adalah bagaimana kita beramal, bagaimana kita melakukan. Salah satunya yang 6 ini. Kalau 6-6-nya ini tidak ada dalam diri kita, setidaknya 1 dan 2 itu kita sudah lakukan. Yang pertama, bagaimana ciri orang yang dapat hidayah? Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid. Makmurkan masjid itu kalau kita pikir ada 3. Yang pertama, bangun masjid. Yang kedua, meramaikan masjid. Dan yang ketiga, mengatur administrasinya. Maka beruntung siapa saja bapak-bapak yang sudah tergabung dalam pengurus, berarti bapak termasuk orang-orang yang selalu diberikan hidayah oleh Allah. Jadi membangun masjid ini bukan hanya sekedar kita membantu bergotong royong, tapi kalau bisa dan mampu datang ke masjid, perhatikan, peduli. Orang sekarang tuh bilangnya pintar dan cerdas. Berapa banyak orang ini nengok masjid saja pintar. Bagaimana? Pintar kritik, pintar memberikan ide, tapi tidak cerdas. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kalau pintar menengok masjid, pintar membangun masjid, dia hanya sekedar memberikan ide dan hanya sekedar memberikan tenaga saja, tapi tidak cerdas. Cerdas itu merasa memiliki. Merasa memiliki itu apa Pak Ustadz? Sama dengan halnya kita di rumah. Kalau nampak tai ayam, nampak tai kucing di depan teras rumah kita, kita pasti akan risih. Seketika juga daluri kita itu akan ngambil sapu, ngambil kepel. Berapa banyak orang datang ke masjid nengok sampah, biar saja. Itu kan ada pengurusnya. Berarti dia hanya pintar saja. Maka ketika kita sampai ke masjid, nampaklah kotoran, nampak lampu mati, bukan hanya sekedar kritik, tapi kasih solusi. Minimal tak usah langsung pengurus yang disalahkan. Tak betul sekarang pengurusnya Pak Ustadz di masjid. Pak Ustadz, apa tengoklah masjid kotor Pak Ustadz. Lah Anda sedang tengok masjid. Anda juga warga di sekeliling masjid. Anda juga sering datang ke masjid. Kenapa enggak Anda punya ide untuk membersihkan? Ini namanya pintar dan cerdas, harus dibedakan. Kalau hanya sekedar pintar, dia bisa menilai saja. Tapi kalau dia tidak cerdas, dia diam saja. Tapi kalau dia cerdas, ada lampu mati, diambil lampu mati, kalau perlu dibelikan. Pak Ustadz, Pak Pengurus, tadi lampu di belakang kamar mandi ini mati Pak Pengurus. Saya belikan. Karena saya tengok kemarin 8 watt. Saya ganti yang agak besar Pak Ustadz, Pak Pengurus, 10 watt, mereknya sama, Philips. Ini kan bagus, ini namanya cerdas. Sampai ke masjid ada sapu, jangan nunggu tukang sapu marbotnya. Marbot, mana itu sampah semua. Padahal sapu ada, tangan masih kuat. Jadi kalau kita datang ke masjid, seakan-akan ini rumah bersama. Bukan karena pengurusnya, bukan karena saya tak terlibat di dalamnya. Ini baru namanya cerdas. Jadi memakmurkan masjid bukan hanya sekedar meramaikan, gotong royong, tapi cerdas melihat, peduli, merasa memiliki, karena ini adalah rumah Allah. Lalu kemudian juga kalau memang bisa dengan harta, silakan dengan harta. Setelah itu baru Allah sebutkan man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Kenapa Allah sebutkan makmurkan masjid baru amana billah? Maka dalam tafsirnya dikatakan, kenapa di sini orang yang dapat hidayah disebutkan memakmurkan masjid dulu, bukan orang yang beriman dulu. Karena banyak orang datang ke masjid tapi tidak beriman, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak bersyahadah, dia tidak asyhadu an la ilaha illallah, banyak nyamar. Makanya ada pepatah tuh Pak, kalau takkan ada berada, takkan tempua bersarang rendah, kata orang Melayu. Tempua ini burung, dia sukanya terbang di atas pohon kelapa. Tapi kalau nengok padi menguning di bawah, dia turun ke bawah. Kenapa? Ada makanan.
Biasanya 5 bulan, 6 bulan sekali. Sama dengan zaman pilkada nih Pak. Kalau sudah bukan tak deket-deket pilkada, tak ada yang datang ke masjid Pak. Tapi kalau sudah deket pilkada, semua datang ke masjid. Bahkan dia pakai surban, pakai peci, pakai jilbab, rapi semua. Rupanya tak bersunat. Kenapa Pak Ustadz? Bukan Islam, tapi datang ke masjid. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Berarti dia ada udang di balik bakwan. Bahkan kata orang bukan udang di balik bakwan Pak Ustadz, udang di balik pempek. Kenapa? Dia nyamar ke masjid, dia hanya untuk niatnya untuk hanya pilkada saja. Niatnya untuk pilpres saja. Ini tak betul. Makanya Allah sampaikan, orang yang memakmurkan masjid itu harus beriman. Beriman kepada Allah, baru Allah akan berikan hidayah kepada orang. Maka kita mesti harus teliti. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Kalau orang ini tak beriman datang ke masjid kasih sumbangan. Pinter-pinter pengurus bagaimana ceritanya. Yang penting tidak ada kontrak politik. Jangan sampai jemaah-jemaah datang ke sini orang yang tidak beriman kepada Allah, burak-burak pakai sorban, tapi dia juga tidak bersunat, kan najis dia. Kalau laki-laki tak bersunat najis. Datang ke masjid tapi makanannya haram, makan hewan-hewan haram. Tapi memang pakai jilbab Pak Ustadz, hati-hati. Maka pengurus punya pendirian sendiri. Saya tak menyuruh bagaimana pengurus ini mencoblos itu, tidak. Tapi setidaknya mesti harus cerdas. Itulah gunanya kenapa kita mengaji. Jadi apa maknanya? Orang yang dapat hidayah memakmurkan masjid, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan hanya sekedar yakin ada Allah, tapi syahadah. Itulah kenapa dalam rukun Islam diawali dengan syahadatain. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa makna syahadah? Syahadah bukan hanya sekedar bersaksi, tapi syahadah itu adalah i'tiraf. Syahadah itu adalah id'an. Syahadah itu adalah mengakui, i'tiraf, mengakui, kemudian id'an, dia juga menyadarkan, meyakini kepada dirinya sendiri. Jadi bukan hanya sekedar bersaksi, tapi dimasukkan ke dalam hatinya. I'tiraf, ada sebuah pengakuan. Id'an, kemudian dia menerima apa yang sudah disampaikan. Jadi bukan hanya sekedar percaya sama Allah, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan di surat Al-Isra ayat 102, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'auna mathbura. Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun ketika mukjizat ditampilkan, ular-ular tukang sihir semuanya itu dimakan sama ularnya Nabi Musa yang menjelma dari tongkat menjadi ularnya. Dimakan sama ular Nabi Musa yang dari tongkatnya itu. Setelah itu Fir'aun sadar. Setelah sadar Nabi Musa mengatakan, sungguh engkau Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Fir'aun, saya yakin kamu tahu bahwa sekarang kamu ini meyakini dan percaya bahwa yang bisa memberikan mukjizat ini adalah Allah. Tidaklah Allah menurunkan semua mukjizat ini kecuali adalah Tuhan yang mengurus Rabbus samawati wal ard. Disampaikan oleh Nabi Musa bahwa pada hari itu Fir'aun percaya kepada Allah karena tak mungkin mukjizat ini kalau bukan Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura, dan aku yakin, aku menyangka kepada dirimu Fir'aun, kamu ini akan laknat